Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Ingin menjawab tugas ujian konservasi perikanan yang dosen pengasuhnya Bapak Ilham Zulfahmi. Soal yang pertama adalah mengapa penting memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu. Jelaskan disertai dengan contoh kasus. Jawabannya adalah memperhatikan faktor sosial dan ekonomi dalam konservasi penyu sangatlah penting karena penyu seringkali hidup dan berkembang biak di daerah yang juga dihuni oleh manusia dan terpengaruh oleh kegiatan manusia seperti perburuan, pemanfaatan telur, dan kerusakan habitat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa faktor sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam konservasi penyu. 1. Perburuan. Manusia sering memburu penyu untuk diambil daging dan kulitnya. Untuk mengatasi pemburuan ini, konservasi penyu harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi permintaan atas produk-produk penyu, serta membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian penyu. Yang kedua ada pemanfaatan telur. Telur penyu seringkali diambil untuk dimakan atau dijual sebagai makanan tradisional di beberapa daerah. Yang ketiga, kerusakan habitat. Habitat penyu seperti pantai dan terumbu karang seringkali rusak akibat kegiatan manusia seperti pembangunan pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Masyarakat lokal seringkali tinggal di dekat wilayah pemijahan penyu dan bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Soal yang nomor 2 adalah bagaimana cara pihak IUCN menentukan status konservasi suatu organisme. Adakah kajian yang dilakukan sebelumnya? Jika ada, hal apa saja yang perlu diteliti? Jawabannya adalah International Union for Conservation of Nature menetapkan status konservasi suatu organisme dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan populasi, habitat, dan ancaman terhadap spesies tersebut. Sebelum menetapkan status konservasi suatu organisme, IUCN melakukan kajian terhadap spesies tersebut. Populasi, persebaran. Beberapa hal yang perlu diteliti antara lain populasi dan persebaran, biologi dan ekologi, kebijakan dan manajemen. Soal yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan status konservasi, not evaluated, dan less concern? Mengapa status ini bisa faktor apa saja yang mempengaruhinya? NA atau not evaluated adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies belum dievaluasi oleh IUCN. Kategori ini digunakan ketika tidak cukup data yang tersedia untuk menentukan status konservasi suatu spesies. Sedangkan less concern adalah kategori status konservasi yang menunjukkan bahwa suatu spesies tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat berdasarkan informasi yang tersedia. Meskipun demikian, spesies tersebut masih memerlukan pengawasan dan tindakan konservasi untuk mencegah kemungkinan ancaman di masa depan. Status less concern dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain populasi yang stabil, tidak adanya ancaman serius. Meskipun spesies dengan status less concern tidak dianggap terancam kepunahan dalam waktu dekat, hal ini tidak berarti bahwa spesies tersebut aman secara mutlak. Populasi suatu spesies dapat mengalami penurunan drastis dalam waktu yang singkat jika terjadi perubahan yang signifikan dalam habitat atau lingkungan mereka. Oleh karena itu, kategori status konservasi spesies selalu diperbarui secara berkala oleh IUCN. Soal yang nomor terakhir. Ketika Anda ditunjuk sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, komponen apa saja yang akan Anda pertimbangkan dalam memetakan zona konservasi suatu kawasan? Tim apa saja yang akan Anda rekrut? Penelitian apa saja yang perlu dilakukan? Jawabannya adalah sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan zona konservasi suatu kawasan adalah keanekaragaman hayati atau informasi tentang spesies yang hidup di kawasan tersebut perlu dikumpulkan untuk menentukan tingkat keragaman hayati di kawasan tersebut. Habitat, kajian tentang jenis dan kualitas habitat di kawasan tersebut perlu dilakukan. Hal ini termasuk identifikasi habitat kunci spesies tertentu dan kualitas habitat yang dibutuhkan untuk mendukung populasi spesies yang dianggap penting.
Ancaman. Kajian tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati di kawasan tersebut perlu dilakukan. Ancaman ini bisa berupa perusakan habitat, perburuan liar, perubahan iklim, dan invasi spesies asing. Kebutuhan konservasi. Informasi tentang jenis tindakan konservasi yang diperlukan untuk melindungi keanekaragaman di kawasan tersebut dikumpulkan. Beberapa penelitian yang perlu dilakukan antara lain survei lapangan, studi sosial, dan evaluasi program konservasi yang ada. Demikian jawaban ujian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.